Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan isi teks deskripsi. Sebelum itu, Ustadz akan membahas sedikit tentang jenis-jenis dari teks deskripsi. Jenis-jenis dari teks deskripsi. Ustadz akan membahas tentang jenis teks deskripsi akan membahas tentang teks deskripsi yang ditinjau dari bentuknya. Ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi terbagi dua, yaitu ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi terbagi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri maksudnya tuh gini, seperti di buku di halaman 12. Contohnya seperti di buku di halaman 12. Contohnya di buku halaman 12 tentang pesona pantai Senggigi. Pesona pantai Senggigi. Di buku dimaksud dengan deskripsi yang berdiri sendiri adalah teks yang terdiri dari tentang teks itu sendiri. Yang kedua ada teks deskripsi. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya itu dia menjadi bagian dari novel, di dalam novel, cerpen, iklan, dan lain-lain. Contohnya seperti
Contohnya di dalam novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di dalam novel tersebut digambarkan bahwa situasi di Kota Padang itu yang indah, yang asri, itu maksudnya. Jadi teks deskripsi itu dijelaskan di dalam novel tersebut. Ini ditinjau dari bentuknya. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Sedangkan ditinjau dari, kalau bisa dihapus, ditinjau dari objeknya, teks deskripsi terbagi menjadi tiga. Ditinjau dari objeknya, teks deskripsi terbagi tiga, yaitu teks deskripsi, subjektif, teks ini merupakan teks yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua ada hapus ya. Yang kedua itu ada teks deskripsi spasial. Teks ini merupakan penggambaran objek,
penggambaran objek berupa tempat, lalu benda dan ruang, dan yang terakhir itu ada teks deskripsi objektif. Kalau tadi subjektif itu teks yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Kalau objektif itu dia teks ini merupakan penggambaran objek sesuai dengan apa adanya. Maksudnya objek yang dijelaskan dari teks tersebut dijelaskan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Apapun objek yang dijelaskan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam apa yang kita lihat. Berdasarkan keadaan sebenarnya. Itu dia tadi, keadaan sebenarnya. Kemudian coba kalian baca buku di halaman 12 tentang pesona Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga sangat menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Jadi di teks tersebut kan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam teks apa yang ada di Pantai Senggigi. Setelah kalian baca, coba kalian jawab di halaman 14. Itu ada dua soal tuh. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahaman terhadap teks. Setelah dibaca dari teks tentang pesona Pantai Senggigi, jawab yang A. Apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Yaitu tentang tentang pesona Pantai Senggigi. Setelah kalian pahami teks tersebut, kalian jawab A, B, C, D. Kemudian di soal nomor 2, buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik atau hal yang dibicarakan. Kemudian berilah garis sesuai dengan bagian-bagian yang terperinci. Lengkapi contoh pemetaan di bagian berikut. Pemetaan isi teks. Pantai Senggigi tersebut kan menjelaskan tentang pantai. Di pantai itu ada pasir. Kemudian ada latarnya itu apa aja? Titik-titik, matahari, dan gunung. Pantainya namanya Senggigi. Senggigi itu terletak di mana? Pokoknya nanti kalian isi yang bagian titik 3 ini aja.
Setelah itu materi tentang isi dari teks deskripsi sudah selesai. Hanya ini saja materinya. Nanti setelah kalian baca dan kalian jawab tentang Pantai Sengigi tadi, hari Rabu insyaallah jumpain Ustadz agar dikumpul. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.